Halo selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Ketegangan geopolitik di belahan barat kembali memanas. Maksud kami invasi Amerika Serikat ke Venezuela ini bukan sekedar episode baru dari drama panjang antar Amerika Latin dalam seperempat abad terakhir. Dan tentunya dari sanksi ekonomi lalu juga blokade minyak hingga aksi koboi yang dilakukan oleh Donald Trump dalam operasi militer langsung yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Dan rentetan ini tentunya adalah akumulasi dari puluhan tahun permusuhan dan akhir tentunya dalam rentetan ini adalah akumulasi puluhan tahun permusuhan dan akhir-akhir ini menjadi titik didihnya. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB hanya menjadi penonton tak berdaya. Dewan Keamanan PBB pun ini terjebak veto dan juga kepentingan blok. Sementara itu gejolak terhadap peta geopolitik lalu juga gejolak ini tentunya berpotensi memicu dampak luas terhadap peta geopolitik, perdagangan dan juga perekonomian global. Benarkah konflik bilateral ini lebih kental kepentingan ekonomi geopolitik atau hanya sekedar isu terhadap perang terhadap narkoterorisme? Lalu kemanakah kemudian arah dari konflik ini membawa peta politik dunia dan apa saja kemudian dampak bagi Indonesia dan bagaimana pula seharusnya kita sebagai negara waspada terhadap gejolak politik global yang semakin tak terprediksi ini. Kita akan bahas dalam dialog arah angin edisi malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya dengan judul Kenapa Amerika Serikat Serang Venezuela. Sudah bergabung tentunya bersama dengan sejumlah narasumber di malam hari ini baik yang datang secara langsung di TVRI maupun secara daring. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya ada Prof. Hikmahanto Yuwana, pakar hubungan internasional dan sekaligus geopolitik Universitas Indonesia. Prof. Hik, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat tahun baru. Terima kasih sudah hadir malam hari ini Prof. Hik, salam sehat tentunya. Dan juga ada Mas M. Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan juga Keuangan INDEF. Mas Rizal, selamat malam. Salam sehat Mas Rizal. Selamat malam Mas Ardi. Ya, baik. Selamat tahun baru juga. Dan yang sudah hadir secara daring di malam hari ini kita akan sapa juga Bapak Duta Besar Indonesia untuk Venezuela, Pak Fikri Kasidi. Pak Fikri, selamat pagi waktu Venezuela. Selamat malam Mas Ardianto. Baik, terima kasih sudah bergabung malam hari ini langsung dari Venezuela. Saya mungkin akan langsung update ke Pak Fikri begitu melihat kondisi situasi saat ini Pak di Venezuela pasca penangkapan dari Presiden Maduro bersama dengan istrinya begitu. Ada yang kemudian yang melakukan protes, ada yang pro dan juga kontra. Bagaimana kemudian situasi di Venezuela saat ini? Apakah juga masih kondusif atau seperti apa Pak? Bisa digambarkan kepada kami. Baik, terima kasih Mas Dianto. Jadi situasi di Venezuela ini semenjak hari Sabtu pasca penyerangan Amerika Serikat itu suasana mulai berangsur pulih. Pada waktu hari Sabtu setelah penyerangan Caracas keadaannya lah hening sekali, tidak ada sign tentara Amerika apakah masih ada di itu, tidak ada sama sekali. Toko-toko banyak yang tutup, kemudian juga pompa bensin banyak yang tutup. Orang-orang tidak banyak yang keluar, semua menahan diri berada di rumahnya masing-masing. Ada beberapa daerah yang memang mengalami mati listrik dan juga air karena di sini daerahnya tinggi, jadi karena mati listrik, airnya juga tidak berfungsi. Kemudian juga ada yang mengalami kesulitan untuk berkomunikasi karena jaringannya tidak berfungsi dengan penuh. Hari Minggunya keadaan mulai membaik, toko sudah mulai ada yang buka, orang sudah mulai ada yang keluar, dan kemudian juga pom bensin sudah berfungsi. Dan ini merupakan sinyal yang baik karena memang pemerintah pemerintah interim Venezuela menyatakan bahwa menghimbau agar seluruh masyarakatnya bisa beraktivitas secara normal kembali di hari Minggu, mulai hari Minggu dan mulai hari Senin. Hari Senin kemarin suasananya makin membaik lagi, semakin pulih, walaupun tidak seramai pada waktu anak-anak masuk sekolah, karena pada saat ini anak-anak masuk sekolah masih libur sampai dengan tanggal 15, tapi sudah lebih ramai, sudah mulai banyak aktivitas, toko sudah semua pada buka, orang untuk barang-barang ada, tidak ada yang panic buying, komunikasi lancar, bahkan listrik yang tadinya padam di KBRI dari mulai hari Sabtu, sekarang itu juga sudah pulih kembali.
pasokan solar juga sudah baik di Caracas. Oke, bagaimana dengan masyarakat yang kemudian masih melakukan aksi demonstrasi terhadap aksi penangkapan dari Presiden Nicolas Maduro ini, Pak? Apakah kemudian juga masih terus berlangsung Ini hingga saat ini, Pak Dubes? siap, betul sekali Mas Ardianto. Jadi aksi masyarakat yang memprotes serangan Amerika Serikat ataupun pendukungnya Presiden Maduro itu masih berlangsung dan akan diprediksi masih akan berlangsung beberapa minggu ke depan. Dan ini terjadi di kota Caracas dan juga di negara-negara bagian yang lain, negara bagian Venezuela yang lain, dan berpusat semuanya ke Istana Miraflores. Dan ini memang yang terjadi pada saat ini adalah aksi dari dukungan agar Presiden Maduro dapat dibebaskan. Baik, Pak Fikri, ini yang kemudian menjadi pertanyaan seluruh masyarakat Indonesia, ada berapa sebetulnya warga negara kita, warga negara Indonesia di Venezuela, dan bagaimana kemudian kondisi dari para WNI saat ini, Pak Fikri? Warga negara Indonesia yang berada di Venezuela ada 37 orang, semuanya dalam keadaan baik. Kami bahkan baru Ya, Pak Fikri. berteleponan kemarin yang memang kami inginkan mendapatkan feedback dari mereka, Ya. dan juga kami ingin juga memastikan bahwa mereka itu memang baik-baik, karena bagaimanapun juga Ya. akan terjadi selanjutnya. Dan pihak KBRI kemarin juga menyampaikan apabila yang ada yang dapat dibantu, misalnya kita menjemput mereka untuk memastikan, karena kemarin ada yang sakit, Mas Ardianto, jadi kami antarkan ke dokter dan ke farmasi untuk bisa mereka mendapatkan obat secara langsung karena nggak bisa berkendaraan, dan juga kami memastikan pada mereka bahwa tetap di rumah pada saat ini. Kalau memang mau keluar, diperhatikan keadaan dan kondisi jalan di Venezuela pada saat ini. Oke, artinya dari pihak KBRI memastikan bahwasanya warga negara Indonesia terus dalam kondisi aman begitu ya Pak Dubes. Tapi ini yang kemudian menjadi pertanyaan adalah ketika situasi di dalam negeri, artinya di Venezuela sendiri tidak membaik, apakah kemudian dari pihak KBRI, dari pihak kedutaan besar begitu akan melakukan skenario seperti melakukan evakuasi? Apakah juga sudah ada skenario itu nantinya begitu Pak Dubes? Ya, skenario itu sudah kami siapkan, KBRI siapkan, koordinasi juga dengan Kementerian Luar Negeri di Jakarta, kemudian juga koordinasi dengan perwakilan RI di sekitar Venezuela, dengan Brazil dan juga dengan Kolombia, bahkan atas pertahanan di KBRI kita di Brasilia juga ikut mendesain skenario tersebut. Dan dalam skenario tersebut semenjak mulai bulan November kita sudah siapkan dan sudah kita lakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat Indonesia apa saja yang harus dilakukan terkait dengan skenario-skenario yang memang kita prediksikan. Pada saat ini kami menyampaikan kepada mereka bahwa untuk tetap waspada dan juga mengontak KBRI, karena untuk evakuasi itu akan kita lihat berdasarkan indikator-indikator di lapangan. Apabila situasi terus memburuk, tentunya ini akan membuat kita meningkatkan status siaga yang akan pada saat ini adalah siaga 3, dan tentunya ini akan kami koordinasikan juga dengan Kementerian Luar Negeri. Oke. Demikian Bapak. Baik, tentunya kita berharap situasi terus membaik dan tidak memburuk. Itu yang kemudian diantisipasi oleh Kementerian Luar Negeri. Jika terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan akan segera dilakukan evakuasi. Pak Dubes, kita sambil diskusi malam hari ini masih membahas terkait dengan kenapa kemudian Amerika Serikat menyerang Venezuela, melakukan invasi ke Venezuela. Saya langsung ke Prof. Prof, kita lihat perkembangan begitu apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Dubes tadi. Tapi kalau melihat latar belakang invasi yang dilakukan Amerika Serikat ke Venezuela ini, lebih kental kepentingan ekonomi geopolitik atau kemudian memang latar belakangnya itu tadi perang terhadap narkoterorisme itu tadi? Kalau pintu masuk sih narkoterorisme ya. Pintu tapi masuknya? ya banyak negara akan mengatakan ini satu invasi ya. Tapi Amerika Serikat kalau ditanya kenapa mereka menyerang Venezuela, sebenarnya bukan invasi karena mereka tidak ada tentara yang secara permanen tinggal di sana. Jadi kalau dari versi Amerika Serikat sebagaimana disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat di PBB maupun Menlu
Rubio, Amerika Serikat melakukan ini dalam konteks penegakan hukum. Penegakan hukum karena Maduro ini sudah sekitar ya mungkin 20 tahunan itu terlibat dalam narkoterorisme. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya mencokok Maduro ini. Ya. Nah, jadi kita tahu bahwa aparat penegak hukum ini kan sebenarnya punya keterbatasan. Terbatasnya tuh kalau misalnya ada pelaku kejahatan di luar negeri, dia nggak bisa lari ke sana. Ambil contoh misalnya Perdana Menteri Netanyahu diminta sama ICC, Mahkamah Kejahatan Internasional di Belanda. Tapi kan dia ada di Israel. Bagaimana menghadirkannya? Kan nggak mungkin kalau misalnya polisi Belanda atau polisi mana yang datang ke sana. Nah, Amerika tahu bahwa mereka tidak mungkin ke sana. Jadi yang mereka lakukan adalah udah kita juga kalau minta ekstradisi juga tidak mungkin karena ini masih presiden yang berkuasa. Jadi pasti punya imunitas dan tentu rakyatnya, polisinya akan loyal terhadap presidennya. Jadi yang mereka lakukan adalah minta bantuan dari tentara, ya kan? Jadi tentara melakukan serangan, lalu kemudian sejumlah pasukan khusus masuk, lalu kemudian menangkap, lalu kemudian dikeluarkan. Dalam jangka waktu katanya sekitar 2 jam lebih waktu itu. Terus kemudian langsung dibawa ke penjara di Brooklyn untuk di-detain di sana. Terus kemudian hari Senin disampaikan bahwa ada tuduhan seperti ini. Nah, jadi kalau dari sisi Amerika Serikat menganggap bahwa enggak, ini masalah penegakan hukum, ya kan? Tidak melanggar hukum domestik Amerika Serikat, artinya? Sebenarnya sih melanggar hukum domestik. Melanggar hukum domestik. Ya, karena apa? Karena kalau dari Partai Demokrat yang anti terhadap yang dilakukan oleh Trump, mereka mengatakan harusnya Trump waktu melakukan serangan itu harus mendapat persetujuan dulu dari Kongres, konsultasi dulu. Tapi menteri dari Trump mengatakan tidak perlu Kongres, ya, gitu, Prof? Karena mereka menganggapnya masih ini masalah penegakan hukum. Ini bukan masalah kita menyerang satu negara, tapi kita ingin mencokok orang yang selama ini dicari oleh pengadilan New York. Nah, caranya seperti itu. Tapi tadi saya katakan ini kan pintu masuk, ya kan? Ternyata setelah ada pemberitaan berikutnya, ini bahaya juga nih wakil presiden nih. Rupanya wakil presiden itu sudah bicara dengan tokoh-tokoh CIA dan lain sebagainya. Oh, ada pertemuan rahasia itu ya? Ya, karena banyak orang yang berpikir, kok bukannya tokoh oposisi yang mendapatkan posisi sebagai presiden menggantikan. Biasanya kalau misalnya Amerika Serikat itu, kalau misalnya dia mau melakukan perubahan gitu ya, biasanya yang antinya bukan orang yang nomor 2-nya untuk dijadikan gitu. Nah, ini yang saya coba lihat dalam berita-berita, dikatakan bahwa ada pertemuan antara wakil presiden dengan mereka-mereka ini. Jadi analisa Anda, Prof, dari pertemuan bersama dengan DLC ini, apakah kemudian ada kepentingan-kepentingan khusus dari internal Venezuela atau justru dari pihak luar? Sebenarnya mungkin dari pihak Amerika, pertanyaannya adalah apakah dia bisa diajak kerjasama atau tidak. Karena kalau misalnya tokoh oposisi yang dijadikan presiden, Trump itu nggak mau. Karena apa? Dia kehilangan Nobel Prize gara-gara oposisi ini, tokoh oposisi ini. Yang dimenangkan oleh Nobel gitu ya. Bahwa Trump bilang enak aja mungkin gitu ya. Orang saya yang sekarang berjuang dan lain sebagainya, kamu yang dapat nanti, enggak katanya. Jadi wakil presidennya. Nah, ini yang kemudian banyak yang mengatakan bahwa ini juga ada pekerjaan orang-orang dalam yang membocorkan posisi dari Maduro itu di mana, sehingga waktu yang digunakan oleh Amerika Serikat itu sangat cepat. Dan kalau misalnya ada serangan-serangan dari kapal induk dan pesawat-pesawat udara, itu dalam konteks mendivert gitu ya, seolah-olah jadi nggak terfikir bahwa yang dilakukan, operasi yang benar-benar dilakukan adalah mengambil Maduro untuk kemudian dihadirkan ke New York seperti itu. Tapi yang sebenarnya ingin juga dilakukan oleh Presiden Trump adalah regime change. Jadi perubahan pemerintahan. Pemerintahan yang tidak selalu menentang Amerika Serikat, justru mereka bergandeng tangan dengan misalnya Cina, dengan Rusia, dengan Iran. Karena 3 negara ini selalu disebut oleh Trump bahwa Maduro ini
sangat dekat dengan 3 negara ini, terutama kaitan dengan oil. Nah kalau sekarang Trump bilang, oh ini oil yang seharusnya kita dapatkan tapi udah dirampas, itu sebenarnya cerita lama, bukan baru-baru ini. Cerita lama, dulu perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ada di sana, tetapi kemudian ada proses nasionalisasi. Tapi itu bukan zamannya Maduro, bukan zamannya Chavez, tapi masa-masa sebelumnya. Nah jadi yang mungkin diinginkan adalah regime change. Kalau saya selalu katakan kalau di Arab itu ada Arab Spring. Nah kalau di sini ada Latin America Spring. Karena Trump mengatakan bahwa setelah Venezuela ini bukannya tidak mungkin kita akan masuk ke Kolombia, mengganti pemerintahannya, kita akan masuk ke Kuba. Nah yang lebih mengerikan lagi sekarang itu adalah ada semacam tindakan Trump yang mengatakan bahwa Iran akan diserang. Iran akan diserang? Iran akan diserang. Jadi tidak hanya Kuba, Kolombia, lalu Meksiko, bahkan Greenland yang kemarin juga sempat Greenland juga akan diambil gitu ya, dan Iran yang akan diserang. India bahkan juga sempat dimention. Ya, jadi siapa namanya Trump, kalau saya nggak tahu India ya, tapi kalau yang Iran ini karena ada temannya menggunakan topi MIGA, Make Iran Great Again. Jadi Make Iran Great Again itu harus diganti pemerintahannya, regime change. Nah itu mungkin yang akan dilakukan. Nah, perkembangan berikutnya adalah ada kapal berbendera Rusia yang oleh Amerika Serikat, Coast Guard-nya itu dikejar karena dianggap dia mengambil minyak dari Venezuela. Nah, sekarang yang saya baca dari berita kapal-kapal angkatan laut Rusia sekarang melindungi. Nah, ini yang kita khawatirkan nih. Kalau sampai terjadi clash antara Amerika Serikat dengan Rusia, wah ini bahaya. Nah, apakah juga Cina nanti akan terlibat? Nah ini yang saya mau katakan. Cina sekarang tersinggung. Tersinggung karena seolah-olah Trump itu menuding bahwa Cina di belakang ini. Dan bagi Cina mungkin lebih baik katakanlah ya berperang, tidak berhadapan-hadapan dengan Amerika, tapi menggunakan proksi. Nah proksinya itu siapa? Ya Venezuela, ya Kolombia, ya Kuba. Di halamannya Amerika, ya kan, di benua Amerika. Mungkin bukannya tidak mungkin gitu ya, Pak Cina ini akan membantu persenjataan, logistik dan lain sebagainya kepada negara-negara yang sudah disebut oleh Presiden Trump. Baik, ini luar biasa apa yang kemudian menjadi analisa. Saya langsung tanya ke Mas Rizal. Mas Rizal, artinya dampaknya akan semakin luas jangan-jangan atau seperti apa kemudian analisa Anda? Iya, yang pasti gini, tadi betul ya bahwa Presiden Maduro itu ditahan dengan kemudian pidana ya masalah narkoterorisme itu adalah cover legal aja. Sebenarnya Amerika ingin masuk ke minyaknya karena kita tahu Venezuela adalah negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Ya. Hanya saja karena sekarang dilakukan sanksi ya oleh Amerika terhadap Venezuela, maka produksinya menjadi turun. Ya. Nah, produksi turun, meskipun turun, tapi selama ini dia memproduksi, tapi diekspor ke China. Nah, dan artinya apa? Venezuela selama ini tidak bisa kerjasama dengan Amerika, mas perdagangan, apalagi masalah support minyak, gitu ya. Inilah yang kemudian bahkan sebelumnya, sebelum di nasionalisasi, itu kan dulu Amerika itu yang mengelola Venezuela untuk oilnya, dan itulah yang kemudian untuk meng-create ekonomi Amerika yang posisi saat ini kan defisit. Hampir 6% terhadap PDB-nya Amerika. Bahkan utang Amerika itu besar sekali, hampir 108 triliun US dollar. Ya, ke Jepang 1,1 triliun US dollar. Ke China, ke Inggris masing-masing hampir 800 miliar US dollar gitu. Artinya apa? Memang fiskalnya berat, bahkan struktur ekonominya pun berat sekarang. Makanya kemudian Trump membuat kebijakan-kebijakan yang meng-create uangnya itu bukan dari sektor sumber daya, tapi dari sektor uang. Contoh misalnya tarif resiprokal kemarin, itu salah satunya untuk meng-create uang dan untuk mendrive-nya ekonomi Amerika. Karena Amerika habis-habisan di perang Ukraina, di Israel gitu ya. Yang kemudian bagaimana Amerika ingin menjadi menjadi great. Ya, Amerika great lagi gitu. Nah, jadi nampaknya motifnya adalah motif ekonomi sangat kuat di situ untuk menguasai pengelolaan rezim minyak di Venezuela. Dan ini bisa kelihatan. Bahkan
wakil presidennya siap kerjasama untuk mengolah minyak dengan Amerika. Bahkan Amerika sudah berjanji akan lebih mensejahterakan rakyat Venezuela dengan mengolah. Dan sedikit melunak ya kalau kita lihat dari pernyataan Delcy dibandingkan beberapa waktu lalu. Iya, begitu ya. betul, Baik, betul. nanti kita akan bahas, tapi saya akan tanya lagi ke Pak Dubes begitu, Mas Rizal dan juga Prof. Pak Fikri, apa yang kemudian tadi dikatakan, kita tentunya kita tidak berharap dampaknya begitu sangat luar biasa begitu, tapi yang kemudian yang ingin kita dengarkan juga pernyataan dari Pak Dubes begitu. Sejauh ini bagaimana hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Venezuela? Kerjasama yang mungkin juga sudah terjalin secara lama. Apakah kemudian nanti dikhawatirkan ini akan berdampak, Pak, pada hubungan bilateral ataupun juga kerjasama yang kemudian terus dijalin antara Venezuela dan juga Indonesia? Apa yang kemudian akan disiapkan, strategi apa agar kemudian ini tidak berpengaruh sama sekali? Silakan Pak Dubes. Iya, tentunya ini ada pengaruhnya terhadap hubungan dagang, hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dengan Venezuela. Ya. Dan dalam kaitan ini, pada saat ini neraca perdagangan kita dengan Venezuela itu adalah surplus untuk Indonesia. Dan kalau kita lihat berdasarkan data-data ekonomi sampai dengan Oktober kemarin, ekspor data ini memperlihatkan bahwa Indonesia ini akan bisa membukukan jumlah perdagangan yang lebih besar di tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi sekali lagi itu dengan data sampai dengan bulan Oktober. Di antara negara-negara ASEAN yang berada di Venezuela, Indonesia adalah yang terbesar pada saat ini, memiliki neraca perdagangan terbesar dengan Venezuela. Dan ini terkait dengan beberapa, kebanyakan semuanya adalah perdagangan. Untuk investment kita ada di minyak, tapi minyak itu karena sanksi ekonomi, sanksi dari Amerika Serikat pada saat ini belum bisa memberikan apa-apa karena license yang sudah diberikan sebelumnya sudah tidak di-extend. Kemudian juga ada potensi untuk investasi yang jumlahnya lumayan besar. Dan ini semua akan tergantung dari situasi keamanan yang ada di Venezuela sekali lagi. Dan memang kalau kita lihat ke depan, kita harus memperhatikan pada bulan-bulan pertama pemerintahan interim ini apa yang akan terjadi di lapangan, terutama kaitannya dengan keinginan ataupun tuntutan, kalau bisa disampaikan seperti itu, yang disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Pada saat ini saya harus sampaikan kepada Mas Ardianto bahwa pemerintahan interim Venezuela pada saat ini semuanya, walaupun ada isu-isu keregangan ataupun kemungkinan bentrok di akar rumput, tetapi pada tingkatan tertingginya semuanya itu pada saat ini saya melihat bahwa mereka semua memiliki visi yang sama. Dan dalam kaitan tersebut, apakah memang ada telepon langsung ataupun pertemuan langsung antara Presiden interim Delcy Rodriguez dengan pihak Amerika, itu ditepis oleh Presiden interim Delcy Rodriguez bahwa itu tidak ada seperti itu. Dan inilah yang menyebabkan kenapa juga kita melihat bahwa pemerintah Venezuela sampai saat ini berposisi memang menginginkan bahwa Presiden Maduro bisa dikembalikan. Kemudian juga sumber daya alam itu adalah sumber daya alam Venezuela, bukan sumber daya alam negara lain. Dan mereka mengedepankan semuanya adalah dengan aspek-aspek kedaulatan dan juga aspek-aspek hukum internasional seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Hikmahanto dan juga oleh Pak Rizal. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan perekonomian yang memang sangat erat kaitannya dengan situasi keamanan. KBRI dalam kaitan ini kita melihat, memantau dari hari per hari, dari jam per jam, bagaimana keadaan di lapangan. Sampai hari ini, sampai detik ini, semua berjalan hampir normal. Hampir normal karena memang masih ada yang liburan, Mas, ya, bukan karena yang lain-lain pada saat ini. Okay. Situasi tingkat
ketegangan memang masih ada karena KIK baru diserang hari Sabtu kemarin seperti itu, dan ini tapi tidak mengganggu aktivitas perekonomian di Venezuela, di Caracas dan beberapa negara dan di negara bagian, tidak beberapa tapi negara bagian yang lain. Karena terus terang pada saat ini informasi yang kami terima di KBRI Caracas tidak hanya kita dapatkan dari sumber resmi, tapi juga kami dapatkan langsung dari WNI yang hadir di sana. Demikian Pak Mas Ardianto, mohon maaf agak sedikit panjang. Ya, tentunya kita berharap kondisi kondusif di sana. Salam untuk rekan-rekan atau saudara-saudara kita WNI di Venezuela. Semoga dalam kondisi sehat semua. Pak Dubes juga salam untuk rekan-rekan di KBRI. Terima kasih Pak Dubes sudah bergabung bersama kami. Fikri Kasyadi, Duta Besar Indonesia untuk Venezuela sudah bergabung bersama Televisi Republik Indonesia. Kami masih akan berdiskusi bersama dengan Prof. Hikmanto dan juga Mas Rizal. Usai jeda saudara, kami akan kembali tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI.